Oke, selamat siang. Kita lanjutkan lagi ya. Tip kedua untuk kalkulus 3 ini tentang partial differential partial atau partial differential equation. Oke ya. Baik. Screen-nya belum. Tadi sudah, tapi saya balik gini, saya bingung kan. Mana dia? Biasanya ini udah. Oke, udah ulang lagi nih. Jadi udah saya buka, ulang lagi. Nih, oke, kita lanjutkan. Tadi nomor 5 terakhir, sekarang nomor 6. Kita lanjutkan. Ya, nomor 6. Selesaikan, ini masih sama bentuknya. Persentasenya jadi 300%. Oke. Do kuadrat Z per do X do Y sama dengan Y per X ditambah 2. Oke. Ini solusinya. Sama caranya ini diuraikan. Do Z per do Y kita turunkan terhadap, recordnya jalan ya, recordnya. Ya. Per do X sama dengan Y per X tambah 2. Kemudian ini dikali dengan do X. Ya, dikali dengan do X. Sehingga tinggal do per do Z per do Y sama dengan Y kali do X per X ditambah 2 do X. Sampai sana jelas? Halo? Nah, kemudian kita integralkan kiri dan kanan, sehingga integral kirinya integral do dari do Z. Ya, do Z per do Y sama dengan integral sama dengan integral Y-nya karena do X, Y-nya konstan boleh keluar, tinggal do X per X ditambah 2 boleh keluar do X. Ingat, kalau do X integralkan tambah HY ya, jangan lupa. Nah, integral do dari do Z per do Y adalah do Z per do Y sama dengan Y kali integral do X per X apa? Atau dx per X adalah ln X. Tambah 2 kali integral do X, X. Jangan lupa, karena ini tak ada do X, ini tambah FY. Jangan lupa nih. Kemudian ini dikali dengan semuanya dengan do Y ya. Dikali. Ya, dikali dengan do Y. Jelas sampai sana? Ya. Nah, dikali dengan do Y, tinggal do Z sama dengan Y. Y do Y, berarti ln X-nya konstan nanti ya. Tidak apa-apa. Tambah 2X do Y, tambah do F, do apa, FY do Y. Ya. Ini saya lompat satu halaman untuk batas shift-nya gitu, supaya tahu ya. Kemarin ini saya sambung aja tidak ketahuan. Oke. Nah, dikali dengan do Y sehingga jadi apa? Do Z sama dengan Y ln X do Y ya. Y ln X do Y terus apa? 2X do Y tambah 2X do Y plus kok hilang.
Hilang. Ya. Yang sebelumnya bawa lagi. Ini. Oh ya ini ya kan 2x berarti tambah FY do Y ya. Tambah FY do Y. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Kenapa suka lari-lari gini ya? Ya, integralkan sensitif. Integral do Z sama dengan, nah ini karena tak ada Y, ln X konstan boleh keluar. Ln X integral dari Y do Y. Hah? Apa ya? 2X do Y, ada kan? Oh ya, 2X konstan kan? Berarti ini keluar lagi juga. 2X konstan keluar. Tinggal integral do Y. Ini integral dari FY do Y yang jadi HY. Yang jadi HY. Nah, integral do Z, Z. Dan X tetap gitu, boleh kurung. Nah. Ini kurung boleh. Terus ini integral dari Y pangkat 1 do Y atau dy seper 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 ditambah 2X kali integral do Y. Ini ada do Y. Y tambah HY. Jangan lupa karena do Y di integral terakhir ditambah apa? GX. Jangan lupa aja. Sehingga Z adalah apa? Setengah Y kuadrat ln X, biasa letak di belakang ya. Ditambah 2XY tambah HY tambah GX. Ini GX-nya. GX. Jadi hasilnya setengah Y kuadrat ln X ditambah 2XY tambah HY tambah GX. Itulah jawabannya. Jelas ya? Nggak sulit ya? Hanya ini tidak, kalau dia balik nggak ketemu. Karena mengapa HY dan GX tidak diperoleh? Apa? Tidak dapat dicari. Karena apa? Karena tidak ada boundary conditionnya secara batasnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya masih bentuk. Nah, ini sudah campur-campuran juga ya. Nomor 7. Selesaikan PDE. Keluar lagi. Selesaikan PDE atau persamaan diferensial parsial dari T kali T nya do kuadrat Z do T do X do T do X do T. Ini tidak pakai Y ya, seolah Y T itu Y ya gitu ya. Oke, tambah 2 do Z per do X sama dengan X kuadrat. Nah, ini solusinya gimana nih? Ya, selesaikan. Jadi sini tidak ada Y ya. Pengganti Y-nya T. Itu artinya misalnya X dalam fungsi T. Ya. Jadi X itu apa? T itu time biasanya. Ya, waktu. Jadi kasus nanti Anda membuat persamaan itu ya sesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasusnya ada hubungan waktu pakai T, kemudian X-nya itu apa misalnya? Tentang apa? Jadi ini belajar umum ya, ini umum, nanti aplikasinya ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing.
Oke. Nah, caranya sama tadi juga diuraikan ini. Tuh. Apa suka gini ya? Ini kembali ke sini ini oh pakai ini deh. Enggak sih mau ini. Oh ya. Oke. Jadi kita uraikan ini apa? T kali gitu ya, do Z per do T terhadap apa? X ya, terhadap X berarti do per do X. Ini terhadap X ya. Tambah 2 kali ya. 2 kali do Z per do X. Sama dengan X pangkat 2. Ini jelas ya uraian biasa ini masih apa? Nah, kemudian oh ya, ini T-nya boleh masuk ke dalam nih ya. Jadi seolah do Z per do T-nya kita gabung dengan T kali gitu, kurung do per do X-nya kita letak paling depan. Sama kan nanti tidak merubah nilainya ya. Tambah 2 kali do Z per do X sama dengan X pangkat 2. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? T-nya kita masukkan. Oke. Nah, sekarang do X-nya kita kali semua ya. Semuanya dikali dengan do X. Apa yang terjadi? Kita kalikan. Jadi do dari T kali do Z per do T. Gitu ya. Tambah 2 do Z. Nah, ini do Z-nya kali do Z per do X kali do X kan do X coret. Kan enggak? Tinggal do Z enggak ada. Sama dengan ya, ini perumit dari sini. Sama dengan X kuadrat do X. Halo, sampai sini jelas? 2 do Z tambah X kuadrat do Z. Nah, kemudian baru kita integralkan kiri dan kanan. Ya. Integral dari do dari T kali do Z per do T tambah 2 boleh keluar integral 2 kali integral do Z sama dengan integral X kuadrat do X. Ya, kita integralkan. Oke. Kita pindah berikutnya. Nah. Jadi integral apa? Do dari T kali do Z per do T sama dengan integral dari duanya boleh keluar ya. Duanya boleh keluar, berarti integral dari do Z. Karena 2 do Z diintegralkan, duanya konstan boleh keluar. Sama dengan integral dari sama dengan 2 kali. Oh, ini tambah sini ya, salah tadi. Dihapus. Ini hapus. Masuk draw. Ini adalah tambah ya. Tambah sama dengan apa? Integral dari X kuadrat do X. Oke, sampai sini. Nah, integral dari do UU, berarti integral do T kali ini, berarti T kali do Z per do T kan? Tambah 2 kali integral do Z, Z. Ya, sama dengan integral X kuadrat berapa? Per 2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Jangan lupa, karena ini ada X, ini tambah apa sini?
Artinya tidak ada Y ya. Lihat pasangannya X dengan apa tadi? T ya. Berarti sini bukan fungsi Y tapi fungsi T. Hati-hati. Ini fungsi T bukan fungsi Y. Nah, Y tidak ada sini. Iya kan? Kalau T itu adalah Y berarti fungsi Y. Tapi karena Y diganti T berarti fungsi Y menjadi fungsi T ya. Jelas ya? Kan tidak ada Y sini. Ya ada T. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke? Nah setelah Anda dapat ini kita mau hilangkan ya. Kita mau hilangkan T yang ini. Gimana caranya? Kalau T ini kita hilangkan berarti dikali seperti enggak semuanya? Persamaan ini kita kali dengan seperti. Enak. Dikali dengan seperti apa jadinya? Ini kali seperti T kali seperti 1 tinggal do Z per do T. Ditambah sini apa? 2 per T kali Z sama dengan ya 2 per T kali Z. Sini sepertiga T, itu enggak? Sepertiga kali sepertiga T kali X pangkat 3 ditambah FT per T. Sekarang saya tanya bentuk apakah ini? Ketemu lagi yang tadi. PD apa ini? Di ODE, di PD biasa? PD linear. Ketemu lagi. Betul enggak PD linear ya? Ya, PD linear DZ per DT ya. Nah, ini adalah ternyata adalah PD linear. Tidak boleh senggol sedikit sudah lari. Oke. Nah, kena lagi. Jadi ini adalah ternyata PD linear. Nah ini PD linear Pak, DZ do Z. Ya, do Z atau DZ. Do Z per do T tambah karena penyebutnya T per do T, berarti ini PT. PT kali Z sama dengan KT. Kita jadi KT. Nah, dengan catatan ini apa? Berapa PT-nya? PT-nya 2 per T. Ya, PT-nya 2 per T, sedang KT-nya adalah sepertiga T kali X kuadrat ditambah FT per T. Hah? X pangkat 3, sorry. X pangkat 3 ya, bukan X kuadrat. Maaf. Ya. X pangkat 3. Ya, sepertiga T, X pangkat 3, FT per T. Nah, seperti yang kita kerjakan dengan cara PD linear, berarti kita cari mediatornya apa? ST. Ya, tadi SY tadi ya, ada SY, ada SX gitu ya, tergantung. Oke, sampai sini jelas? Nah, kita lanjutkan. ST sama dengan apa? Halo? ST sama dengan apa? E berpangkat integral PT dt, ya enggak? E pangkat integral berapa tadi? Halo? PT-nya adalah 2 per T. Ya, 2 per T. Jadi 2 per T do T ya sini. Ya, TDT sama aja. Dengan E pangkat 2-nya boleh keluar enggak? 2 keluar tinggal DT per T atau do T per T. E pangkat 2 integral DT per T apa? Ln T. Kemudian pengali menurut sifat prima pindah pengali di depan pindah ke belakang menjadi pangkat enggak? Berapa? E pangkat ln
T pangkat 2 enggak? Hasilnya apa? Ya, dengan E pangkat len U, E pangkat len T kuadrat, ya itu. Ya, jangan lupa ini, jadi hasilnya T kuadrat. Baru solusi PD linearnya apa? Yaitu bukan Y ya, tapi sini kan kena ST Z tadi ya. Dan Z ya, dz per dt berarti Z. Z sama dengan 1/ST kali integral ST kali QT kali DT tambah, jangan lupa apa tadi? Halo? Dia mengandung unsur apa tadi? Z ya? X dan T kan? Kalau ini DT berarti sini apa? GX, betul ya. Kalau ini DY, ini GX juga, betul nggak? Ya. Jadi Z berapa? Z adalah 1/T kuadrat dikali integral T kuadrat dikali QT. QT-nya berapa tadi? QT-nya 1/3T ya. QT-nya 1/3T dikali X pangkat 3 ya. Benar? X pangkat 3 tambah FT per T. Tambah FT per T. Jadi kadang-kadang bisa perkalian atau pembagian ya. Ini. FT per T, oke. DT ya, DT atau DT sama tambah GX. Nah, kalau kita selesaikan, oh ya ini boleh T kuadratnya boleh dikali silang ke sana. Boleh ya. T kuadrat Z atau Z T kuadrat terserah. Hasilnya apa? Tinggal dalam kurung diselesaikan berapa? Ini integral dari apa? T kuadrat dikali 1/3T X pangkat 3 DT. Tambah integral dari T kuadrat kali FT per T DT. Tambah GX. Oh ya, GX seperti kuadrat kali GX. Betul enggak? Oh enggak, T kuadrat tadi udah dikali silang kan? Betul enggak? Yang dikali itu kan yang ini, punya integral ini sampai sini kan? GX sendiri. Betul enggak? GX tidak terganggu. Nah, ini T-nya bisa coret enggak nih? T-nya bisa coret 1 kan? Ini juga coret 1 kan? Sehingga kita boleh apa? Yang di online jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jadi di dalam menyelesaikan PD parsial, persamaan diferensial parsial atau partial differential equation, sering kita jumpai bentuk dari PD linear. Itu dari ODE ya, ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa ya. Oke. Selanjutnya berarti T kuadrat Z sama dengan apa? T kuadrat Z sama dengan, halo, T-nya dicoret tinggal apa tuh? Tinggal T ya. Ya. Kemudian 1/3 X pangkat, ya, 1/3 X pangkat 3 adalah konstan. Boleh keluar ya. Tinggal apa? Tinggallah integral T dt. Atau dt boleh itu. Dt sama aja. Tambah integral dari apa? T kuadrat kali T kali seperti T lah. T kali ft dt. Ya, dt. Atau dt sama. Tambah gx enak. T kuadratnya tadi kan yang penyebut tadi dikali silang ya. Sehingga T kuadrat Z berapa? 1/3 X pangkat 3. Integral T dt adalah 1/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1. Nah ini jadinya apa nih? Ini jadinya HT. Ingat dari FY jadi HY. Ya enggak? Ini HT tambah GX.
Sehingga kita perolehlah T kuadrat Z sama dengan ya, T kuadrat Z sama dengan 1/3 kali 1/2 1/6 X pangkat 3 T kuadrat ditambah HT tambah GX. Ya. 6 X pangkat 3 T kuadrat tambah HT tambah GX. Di depannya T kuadrat Z. Nah itulah jawabannya. Tapi ini juga sama, karena tidak diketahui boundary conditionnya atau syarat batasnya, maka kita tidak bisa dibalik lagi ke soalnya, tidak bisa. Ya. Karena HT dan GX tidak diperoleh jawaban yang benar. Ya. Jawabannya pasti. Oke, ini merupakan solusi umum. Oke, ini nomor 7. Ya, tadi nomor 7 ya. Sebelumnya. Ya, nomor 7 benar ya. Jadi saya dapat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Selesai sudah yang ini. Sekarang ketemu PDE linear yang homogen order n dengan koefisien konstan. Nah, ini yang jadi panjang ya bentuknya, persis kayak Anda belajar di ODE model PD dengan order banyak ya, suku banyak gitu ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi yang tadi itu udah selesai sampai sana. Modelnya sudah macam-macam modelnya. Sekarang kita coba cari yang model yang lain ya. Yaitu adalah PDE. Kok aneh bisa gini. Tapi ini hilang nanti kalau udah itu kan. Selalu ada deh. Dan tidak bisa dihapus. Di save aja ini. Jadi terpaksa saya menghilang itu di save, kemudian ditutup, sekarang dibuka lagi ya. Bukanya. Oke. Ini tadi masih ada? Hilang. Aduh. Oh ya. Oke. Tapi ini belum di itu ya. Belum apa namanya? Mana itunya ya? Belum di-upload slide. Sudah kelihatan? Halo? Yang online? Sudah. Baik, kalau sudah ini adalah PDE atau PDP. Ingat ya PDE apa?
partial differential equation, satu lagi PD partial, ya, sama. Linear, ya, bentuknya linear, yang homogen, order n. Kadang-kadang order, kadang-kadang order. Jadi ada dua ya, order n dengan koefisien konstan, ya. Dengan koefisien konstan. Nah, bentuknya gimana bentuknya? Yaitu A0 kali do turunan ke n, ya, z terhadap x, kayak gitu kan? Turunan ke n z terhadap x ditambah A1 kali, ya, A1 do, ini sama ya, turunan ke nz terhadap do x pangkat n-1 kali do y. Jadi di do x-nya kurang 1 tapi do y masuk 1. Itu maksudnya. Kemudian ditambah A2 ya, ditambah A2 kali ini di atasnya sama ya, turunan n, turunan z yang ke n, ini turunkan ini ke do x pangkat n-2 kali do y pangkat 2 dan seterusnya, ditambah dengan an kali turunan ke z, turunan ke n dari z terhadap y pangkat n, sama dengan q x, y, ya. Kalau salah ini sudah saya kirim ya kemarin ya, sudah lihat belum? Materi ini sudah saya kirim ya, WA group, betul, saya kirim. Oh ya, nanti kalau itu tugas-tugasnya harus dimasukkan ke assessment ya, karena sekarang sistemnya udah by Binus Maya itu kan sudah interaktif gitu ya. Jadi Anda uploadnya di situ juga harusnya itu. Ya. Jadi nampaknya nanti saya cek dari itu dulu ya, Binus Maya. Oke. Nah, ini adalah tadi disebut apa? Homogen. Mengapa ini disebut homogen bentuk ini? Karena Anda di atasnya turunan sama semua enggak? Turunan Z yang ke N, kan enggak? Turunan Z yang ke N. Di bawahnya yang beda-beda. Ya, karena mengapa homogen ya? Karena semua derivatif parsial ya, ya, karena semua derivatif itu turunan ya, derivatif parsial, turunan parsialnya maksudnya, turunan parsial dari order ada order yang sama. Apa yang sama? Anda lihat yang di atas, coba lihat do pangkat n z, itu enggak? Semua Anda perhatiin dulu, do pangkat n z, pembilang sama semua enggak? Sama semua ya, berarti itu maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu ya, itu untuk apanya. Oke, nah selanjutnya ya ada bila q x, y 0, nah itu
Bila Q X, Y-nya sama dengan 0, ya kan? Maka ya, maka didapat persamaan reduksi, ya. Tuh, ngapa ya ini? Kesenggol sedikit deh. Ya, maka didapat persamaan reduksi yang disebut nanti persamaan auxiliary, ya. Maka didapat persamaan reduksi, reduksi. Apa gitu? Persamaan reduksi atau persamaan komplement pelengkap, ya, atau persamaan singkat, ya, persamaan komplement itu artinya pelengkap, komplement pelengkap, ya, yaitu ya untuk tadi sama dengan 0, tinggal diganti ya sama dengan 0 tadi, ya. A0 kali turunan ke NZ terhadap X tambah A1 turunan ke NZ terhadap do X pangkat N min 1 kali do Y tambah A2 kali turunan ke NZ terhadap do X pangkat N min 2 kali do Y kuadrat dan seterusnya tambah AN kali do turunan ke NZ terhadap do Y pangkat N sama dengan 0. 0 itu apa? Q X, Y-nya, ya. Nah, untuk mencari penyelesaian, ya, untuk mencari penyelesaiannya, dia gunakan apa untuk menjadi penyelesaian? Untuk mencari penyelesaiannya, digunakan operator D, ya. Digunakan mirip dengan itu operator D di ODE, ya. Operator D, ya. Yaitu, Anda masih ingat enggak? Do per do X, kalau itu do Y DY per DX adalah DY, betul enggak? Kalau di sini ya sama juga di sini, cuma dia menggunakan do per do X adalah DX. X-nya agak ke bawah sedikit. Itu DX. Do per do Y adalah DY. Terus do kuadrat per, ya, do kuadrat per campuran. Nah, sebenarnya kita lihat tuh penyebutnya. Penyebutnya kita lihat, kalau ini do X dy ini dx kali dy, paham? Dan seterusnya. Sudah paham maksudnya? Ya mirip dengan operator D yang di PD biasa, ordinary differential equation. Ya, do per do X, ya, dx. Ya. Kalau dz per do X artinya nanti dx kali z berarti, ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau tidak ada, kita teruskan. Ini siap dulu, ya. Saya yang baru buat.
hilang. Seperti kemarin juga pernah saya ngasih ke satu. Untung ada yang foto. Yang foto jadi apa namanya? Screenshot ya. Jadi bisa tertolong ya. Jika dikirim ke saya tempel aja masuk aja. Daripada lagi ulang lagi lama ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, cara penyelesaiannya apa gimana? Nah, ini sekarang cara penyelesaiannya. Ya. Ya, cara penyelesaiannya. Yaitu misalkan di sini yang selalu yang kita ambil adalah misalkan dx itu adalah m. Ya, dx itu adalah m dan dy adalah 1. Selalu ya. Dx adalah m dan dy x dan y-nya itu subscript ya. Kita subscript di bawah ya, bukan sejajar. Dx m, dy adalah 1. Oke. Nah, kalau misalkan, nah hati-hati, ini persamaan auxiliary-nya apa? Yang pertama adalah persamaan auxiliary. Ya. Mungkin kalau kita di ODE namanya persamaan eigen atau persamaan karakteristik itu nah. Persamaan karakteristik akar-akarnya M gitu. Ada yang pakai alfa, M atau T. Di sini persamaan auxiliary. Ya. Auxiliary ya. Oke. Itu adalah kalau kita masukkan sini A0 kali, nah turunan yang tadi itu apa? Turunan N terhadap Z, itu kan enggak? Apa itu? Tadi persamaan di atas kan ada turunan N, Z-nya kita keluarin ya, Z-nya enggak masuk sini, sehingga ini menjadi DX pangkat 2 itu. Kalau pangkat N, pangkat N ditambah A1, jadi Z-nya di luar ini ya, dikeluarkan. Kemudian A1 kali apa? DX pangkat N-1 kali DY, itu enggak? Yang tadi, persamaan tadi itu. Ya, persamaan tadi itu sebetulnya ada Z-nya sebenarnya kan. Tapi kalau seperti di PD biasa atau apa ODI, mestinya enggak, persamaan eigen adalah misalnya kalau akar-akarnya M kan nanti M kuadrat kurang 2M tambah 5 sama dengan 0. Dimana apa? Y-nya nggak masuk ya. Keluarkan gitu. Ya, ditambah dengan A1, A2 kali DX pangkat DX pangkat berapa? Pangkat N-2 kali DY pangkat 2, betul enggak? DY kuadrat ya. Dan seterusnya, ya kan? Ditambah apa? AN kali DY pangkat N. Ini sama dengan 0. Itu disebut persamaan auxiliary. Ya. Oke. Nah, kalau diganti, karena ini M, ini menjadi ini kan, A0 kali M pangkat N. Benar enggak? M pangkat N ditambah, berubah sendiri ini. Ya. Terus itu belakangnya A1 kali
M pangkat N min 1 kali 1. Nah, DY-nya 1. Ditambah A2 kali apa? Ya. A2 dikali M pangkat N min 2 kali 1 pangkat 2 kan? Ditambah titik-titik dan seterusnya AN kali 1 pangkat N sama dengan 0. Ini terlalu besar. Ini kok. Aduh. Lari dia. Persentasenya berubah-ubah terus. 80%. Oke, sudah jelas sampai sana. Itu akar-akarnya. Akar-akar persamaan auxiliary-nya itu M1, M2, M3 dan seterusnya. Ya, sampai Mn. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, nanti Anda jumpa ini teorinya menyatakan apa-apa ya, poin-poinnya. Akar-akar persamaan auxiliary-nya, ya, akar-akar dari persamaan auxiliary adalah M1, M2, M3 dan seterusnya sampai Mn. Itu enggak? Ya. Kemudian yang ketiga, nanti bila akar-akarnya tidak sama, bagaimana? Kalau akar-akarnya sama, bagaimana? Akar kembar gitu. Ya. Jadi mirip-mirip dengan yang PD biasa atau ordinary differential equation. Ya. Nah, yang ketiga, bila akar-akar tidak sama, ya, bila akar-akar, ini saya singkat begini ya, tidak sama, ya, bila akar-akar tidak sama, bagaimana? Seperti halnya yang Anda belajar di ODE, ordinary differential equation. Bila akar-akar tidak sama, nulisnya jadi kacau saya nih. Draw, insert, draw. Tidak sama ya. Maksudnya M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, tidak sama sampai tidak sama dengan Mn, ya kan? Maka solusi umumnya bagaimana? Maka solusi umum maksud sini adalah PDE ya. Solusi umum PDE-nya adalah Z sama dengan apa?
Dia adalah fungsi dari seperti persamaan garis, ingat enggak? Y sama dengan Y tambah sama dengan Y tambah mx. Modelnya Y tambah mx. Tapi karena M-nya banyak sini M1. Jadi maksudnya? Halo? Kalau 2 masih bisa kita pakai FG ya, FGH ya. FG Y tambah M2X. Kalau 3 masih bisa H Y tambah M3X dan seterusnya. Kalau berikutnya bingung, maka boleh kita pakai simbol F1, F2, F3. Jadi atau boleh juga atau sini. Atau boleh juga Z sama dengan F1 Y tambah M1X tambah F2 Y tambah M2X tambah F3 Y tambah M3X dan seterusnya. Mau 10 ke, mau 100 tetap bisa kan? Karena urutan F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Sudah jelas maksudnya? Jadi lebih universal ya, umum. Paham di sini? Ini saya tambah yang di itu enggak ada ya. Jadi itu contohnya. Nah, bagaimana kalau bila akar-akarnya yang keempat, masih yang ketiga ya. Bila akar-akarnya sama, gimana? Bila akar-akar dari akar-akar sama. Maksudnya akar-akar siapa? Akar-akar dari persamaan auxiliary-nya. Jadi sini kejadian M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan dan seterusnya sama MM. Ingat, kalau akar kembar masih ingat enggak dulu? Solusinya Y sama dengan C1 tambah C2X ada dikali X enak. C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X, itu enggak? Kalau akar kembar 2, kalau 3 C1 tambah C2X tambah C3X kuadrat kurung kali E pangkat alfa. Di sini ada kemiripan itu tapi tidak sama ya, beda. Maka solusi umumnya gimana? Ya, maka solusi umum PDE atau PDP ya, ini Z sama dengan fungsi. Oh ya, ini nanti kita anggap ini sama dengan M gitu kan? Sama dengan M, karena sama kan? Sama dengan M, sehingga ini adalah F ya, F Y tambah MX tambah, hati-hati, setelah F boleh G kalau mau beda. Sini apa? Ada perlu diperhatikan, ada terjadi perkalian di depannya X, betul enggak? Halo? Halo? Kalau akar kembar masih ingat enggak akar kembar? Kalau akar kembar di sini akan terjadi apa? X kali G Y tambah MX. M-nya sama semua. Sekarang sama dengan M dan seterusnya. Nah, ini kalau 2. Bagaimana kalau yang kembar 5? Nah, itu boleh juga atau seperti tadi atau Z sama dengan F1 Y tambah MX. M-nya sama semua kan? Tambah ini ada X-nya sini, ada X-nya. Jadi X pangkat 1 kali F2 Y tambah MX tambah setelah X pangkat 1 X pangkat berapa? X pangkat 2, jangan lupa. Ya. Halo? X pangkat 2. Ya, ini X pangkat 2, jangan lupa. Kali F3 Y tambah MX dan seterusnya. Ini modelnya kalau di PD audit apa? ODI C1 tambah C2X tambah C3X kuadrat tambah C4 X pangkat 3 dan seterusnya. Ingat?
Jadi ada perkalian yang pertama tuh X pangkat 0 tuh 1, jadi enggak dia tetap. Yang berikutnya ada X pangkat 1, ada X pangkat 2, ada X pangkat 3 dan seterusnya. Sudah paham? Halo? Ya. Kalau 2 boleh pakai F dan G. Kalau 3 masih F, G, H. Keempat apa namanya? Setelah F, G, H? Bingung. Jadi kalau banyak pakainya F1, F2, F3, F4. Jadi enggak pusing kepalanya. Nah, kita masuk contoh hitungan nih. Ini teori ya. Ini teorinya. Kita set dulu ya. Ada pertanyaan di sini yang di online? Ini question? Halo? Enggak, Pak. Di rumah kita pintar semua ya? Nggak ada yang tanya ya? Nggak ada yang nanya. Aduh, nggak apa-apa dah. Kalau bisa semua, syukur. Bersyukur ya. Oke, kita masuk dengan contoh hitungannya. Udah. Jadi, kita ini teorinya, sekarang masuk contoh hitungannya. Selesaikan PDE atau PDP, sama ya. Ada soalnya. Kita pakai nomor ya. Aduh, kok lari ke sini lagi? Saya kasih nomornya ya, supaya nggak bingung. Oh, ini ada tambah titik ya, dan seterusnya. Tambah titik-titik ya. Kemudian yang satu selesaikan PDE, partial differential equation atau persamaan diferensial parsial. Nah ini lebih banyak lagi ya, campurannya masuk semua nih, yang seperti kita ingat turunan parsial yang sebelumnya, yaitu apa? Do kuadrat Z per do X pangkat 2. Terus itu ada lagi min 4 kali campuran do kuadrat Z mau jalan. Do kuadrat Z per campuran do X do Y. Kemudian sini tambah 3 do kuadrat Z. Di atasnya sama semua ya. Anda lihat memang do X do Y pangkat 2 sama dengan 0. Anda lihat campuran semua ada kan? Ada turunan kedua yang sama, ada X, do X do Y, ada lagi yang ini ada. Sorry, ini ada salah, pangkat 3 semua ya. Salah ya. Ini ada salah. Ini 3 nih. Ini 3, ini 3. Di atas 3 semua. Di atasnya 3 semua ya. Iya kan? Ini 3, pokoknya di bawahnya sama, ini di do X kali, do kuadrat nih, sorry. Do X pangkat 2 sini, kali do Y. Pokoknya pangkat 3 nih, betul nggak nih? 2 sama 1, 3. Ini 1 sama 2, 3 dijumlahkan. Kalau dikali pangkatnya tambah kan? Ya, jelas sampai sini? Nah, ini kita lihat dari penyebutnya aja. Nah, langsung kita masuk dengan, kalau ini terjemahannya apa nih? Saya tanya dulu. Halo? Ini terjemahannya apa nih? Dx pangkat 3 enggak artinya? Halo? Ini artinya dx pangkat 3 dikurangi 4. Lihat penyebutnya aja. Ini dx kuadrat kali dy. Terus ditambah 3 kali dx dikali dy pangkat 2 sama dengan 0. Sorry. Kali z, ada kali z-nya. Ya.
Ampun. Saya mau hapus nih, pakai hapus ya lah. Betul nggak bisa. Ini harusnya kurung ya, kurung kali Z baru sama dengan 0 itu maksudnya. Kali Z, karena kan di atasnya do pangkat 3 Z. Ya, Anda lihat, do pangkat 3 Z pembilangnya. Berarti harus kurung kali Z. Ya. Tetapi persamaan auxiliary-nya Z-nya tidak masuk. Ya. Seperti halnya Anda belajar di ODI, persamaan eigen atau persamaan karakteristiknya adalah tidak termasuk variabelnya, betul enggak? Ya, betul Anda belajar di apa? Nah, baru sini ada persamaan auxiliary. Ya, persamaan auxiliary. Jangan lupa apa? Yang dimisalkan apa? dx selalu adalah m dan dy adalah 1. Betul enggak? dx m, dy 1. Jangan lupa tuh. Penting ingat. Ini adalah persamaan auxiliary-nya yang semua dx-nya diterjemahkan. Ini apa nih? Dx itu m pangkat 3 kurang 4. Dx itu adalah m karena pangkat 2. dy-nya 1 kali 1 tambah 3 kali dx-nya adalah m kali dy-nya 1 karena pangkat 2 ya pangkat 2 sama dengan 0. Di z-nya tidak ikut ya. Dalam persamaan auxiliary z tidak termasuk. Jelas? Nah, baru kita selesaikan. Ini adalah m pangkat 3 kurang 4m kuadrat ditambah 3m sama dengan 0. Halo? Ini pelajaran di SMP. Dikeluarkan m-nya ya, penfaktoran atau penguraian. Kita keluarkan m-nya, kita keluarkan. M dikeluarkan tinggal apa? M kuadrat min 4m tambah 3 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan berapa nih? Halo? Jumlahnya min 4. Halo, jumlahnya min 4, jumlahnya min 4. Hasil kalinya berapa nih? 1 kali 3, 3. Berapa kali berapa? Iya. Min 1, min 3. Min 1, min 3 ya. Ada min. Berarti sini min 1, min 3. Berarti M pertama adalah 0, paling depan. Sudah M min 1 sama dengan 0, berarti M sama dengan 1, ini M1. Terus M2-nya adalah, ini M1, ini M2, sorry, ini M3. M3-nya 3. Jadi M1-nya 0, M2-nya 1, M3-nya 3. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ya. Nah, baru kita lanjutkan mencari solusi umum PDE-nya. Ya. Oke, sampai sini jelas ya? 013 ya. Saya lanjutkan jadi keluar lagi nih. Keluar semua. Ampun deh. Kadang-kadang ini lagi trouble-nya bisa muncul lagi ya. Semua. Kopi semua nih. Gile nih. Saya sudah set. Apa saya itu tadi tuh? Mana itu?
di desktop tadi ya, desktop. Ini harus dibuka lagi baru bisa di itu ya. Mudah-mudahan. Nah, kita lihat. Jadi oke. Ini tadi ya sampai sini yang terakhir. Ini belum terjawab tadi ya. Ini adalah di depannya ini kalau dia sama, pertamanya kosong artinya ini x pangkat 0. X pangkat 0 1 ini x pangkat 1, x pangkat 2 ini ada mx ya, kurung gitu. Dan seterusnya. Oke, sehingga jawabannya adalah soal tadi hilang ya? Yang saya tulis soalnya tadi hilang ya? Ulang lagi. Aduh. Selesaikan, tidak apa-apa. Ini soal ya. Tadi itu masih teori ya. PDE dia lah ya, singkatannya dari ya. Belum sustain itu. Yaitu ini sudah kelihatan semua? Sudah ya. Sorry saya. Ya. Ini do pangkat 3 Z. Keluar. Mati dah sudah. Ya aja lah. Per apa? Do X pangkat 3 ya. Terus ini min 4 do pangkat 3 Z per do X pangkat 2 turun pangkatnya kali do Y. Kemudian ditambah 3 kali do pangkat 3 Z per do X pangkat 1 kali do Y pangkat 2 sama dengan 0 ya. Oke. Solusinya pertama ini kita terjemahkan, ini artinya apa? Ini artinya dx pangkat 3 ya, dx pangkat 3 dikurang 4 kali penyebutnya, lihat ya, dari penyebutnya ya. Dx pangkat 3 dikurang 4 kali dx pangkat 2 kali dy. Terus tambah 3 kali dx kali dy pangkat 2 sama dengan 0. Kurung kali z ya. Kurung kali z sama dengan 0. Ini terjemahan dari yang atas ke bawah, ngerti ya? Dari soal aslinya berubah ke sini. Ini ngerti enggak? Z-nya itu tadi kalau ini artinya kan do dx pangkat 3 itu artinya apa? Do pangkat 3 per do x pangkat 3 gitu. Gini. Mungkin pengertian ini hati, kalau saya tulis do pangkat 3 Z per do X pangkat 2 pangkat 3 sorry. Ini sama nah artinya do pangkat 3 per do X pangkat 3 dari Z. Nah, do pangkat 3 per do X pangkat 3 itu yang dx pangkat 3. Ya, tadi kan kita terjemahkan tadi do per do X itu dx, betul enggak? Ngerti ya? Z-nya enggak masuk kan? Nah, Z-nya keluar itu di belakang. Ya, ngerti ya? Ini maksudnya. Nah, baru kita masuk dengan persamaan auxiliary. Ya, di mana dx itu adalah m dan dy-nya adalah 1. Selalu ya, dx m, dy 1.
Sehingga kalau kita terjemahkan ini adalah, ingat persamaan seleri Z tidak masuk ya, Z tidak masuk. Ya, ngerti ya maksudnya? Samakan dulu kalau persamaan again, Y tidak masuk kan? Masih ingat tak? Kalau Anda masukkan dalam itu kan misalnya M kuadrat atau Anda akar-akarnya pakai M atau apa? Ada alfa, ada M, ada T, macam-macam. Itu sama dengan 0. Y-nya kan tidak masuk. Kalau soal dalam Y tidak masuk kan? Nah ini Z-nya tidak masuk. Berarti Z tidak masuk, berarti tinggal apa sini? DX itu adalah, berarti ini kalau kita tulis ini kan D. Ya. Setelah kita tulis ini artinya DX pangkat 3 kurang 4DX pangkat 2 kali DY tambah 3 kali DX kali DY pangkat 2 sama dengan 0. Z-nya tidak masuk. Itu maksudnya. Mari terjemahkan DX itu apa tadi? M. M pangkat 3 kurang 4 kali. DX-nya pangkat 2 berarti M kuadrat. DY 1 kali 1 tambah 3 kali DX M. DY adalah 1 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga M pangkat 3 kurang 4M kuadrat tambah 3M sama dengan 0. Jelas sampai sini? Jelas ya? Kita save dulu ya. Daripada hilang gitu. Coba capek tulis hilang lagi. Nah. Setelah itu kita faktorkan ya. Di halaman berikutnya coba. Nah, ada tandanya hilang lagi si panah tadi. Oke, kita faktorkan dikeluarkan M, tinggal apa? M kuadrat kurang 4M itu enggak? Tambah 3 sama dengan 0 kan? Kemudian ini diuraikan lagi gitu. Berapa? Tadi kita uraikan min 1 dan min 3, betul enggak? Jumlahnya min 4, betul ya? Jadi M1-nya 0, M2-nya 1, M3-nya M1 2 M3-nya 3. Ya. Maka solusi umum PDE atau strategi apa? PD parsial itu ya. PDE partial differential equation adalah, nah, Z sama dengan atau Z boleh Z X, Y juga boleh ya. Z sama dengan apa? Z sama dengan fungsi apa? Dimasukkan rumusnya dulu, rumusnya. Y1 tambah M1, Y1, Y aja yang kita pakai. Ini sebentar. Ya, enggak pakai Y1 ya. Y tambah M1X ya. M1X tambah, nah ini kena enggak kembar berarti biasa aja. Setelah F apa? G. Y tambah M2X. Setelah G H. Y tambah M3X. Ini 3. Tapi kalau Anda mau pakai F1, F2, F3 juga boleh. Terutama kalau lebih dari 3 repot kan. Namanya apa? FGH apa lagi? I. Pakai apa lagi? Kacau kan? IJK segala macam. Baru kita akan masukkan Z adalah F dari Y tambah M1-nya 0 tambah G kali Y tambah M2-nya 1 tambah H kali Y tambah M3-nya 3. Sehingga Z sama dengan F. Nah ini 0 ini hilang kan? Tinggal FY aja. FY tambah GY tambah X tambah H Y tambah 3X. Inilah jawabannya. Dan sampai situ Z adalah FY tambah G dalam kurung Y tambah X ditambah H kali Y tambah 3X. Jelas ya, onsite? Online? Online? No comment? Nggak ada, Pak. Bisa semua ya. Oke. Kalau sudah, sebentar lagi kita save dulu ya. Kita masuk contoh berikutnya.
Ini banyak juga contoh ini. Oh, nah ada 1, 2, 3 lagi. Ya. Oke. Sebentar lagi sama juga modelnya, tetapi kembar. Ya, kalau yang ini contohnya 3 akarnya berbeda, 0, 1, 3 kan berbeda. Nah, kembar bagaimana? Ingat di depannya ada yang pertama biasa, yang kedua kali X pangkat 1, berikutnya X pangkat 2, berikutnya X pangkat, naik terus X-nya. Ya. Baik, kita masuk yang contoh berikutnya. Contoh 2. Ya. Yaitu selesaikan PDE kecuali ini mempunyai boundary condition ya. Nah, itu bisa ya diselesaikan, mungkin belum coba ya. Ini kok enggak bergerak ya. Selesaikan PDE. Nah, ini do kuadrat Z per do X pangkat 2 kurang 4 kali do kuadrat Z per do X do Y tambah 4 do kuadrat Z per do Y pangkat 2 sama dengan 0. Solusi. Terjemahkan ini. Ini kita terjemahkan apa nih? Dx pangkat 2 dikurang 4 kali dx kali dy. Yang kita lihat penyebutnya ya. Halo? Penyebutnya. Ini kan do x kuadrat di dx kuadrat. Ini do x kali do d min 4. Min 4 dx dy tambah 4 dy pangkat 2. Sama dengan jangan lupa kurung apa tadi? Jangan lupa kurung kali Z. Ini soal ini belum persamaan auxiliary ya. Kali Z sama dengan ini terjemahan soalnya. Dari soal diterjemahkan dalam bentuk operator D. Nah, selesai baru kita masuk persamaan auxiliary dengan dm adalah apa dm dx. Dx sama dengan M dan dy sama dengan 1. Jangan lupa tuh. Dx dengan M, dy 1. Maka kita dapatlah persamaan selerinya apa? Dx pangkat 2 kurang 4 dx kali dy ditambah 4 dy pangkat 2 sama dengan 0. Ingat? Pangkat 2-nya di atas ya. So. Pangkat 2-nya di atas sama dengan 0. Nah, ini terjemahkan sama jalan tadi ya. Ya ini kalau terjemahan soalnya kan jangan lupa kali Z. Nah, persamaan auxiliary-nya dx dengan M, dy 1. Ini artinya M kuadrat kurang 4M kali 1 ditambah 4 kali 1 pangkat 2. Sehingga terdapat apa? M kuadrat dikurang 4M tambah 4 sama dengan 0. Sehingga ini bisa diuraikan M kurang 2 pangkat 2 enggak? Halo? Segitiga Pascal. Benar, coba kuadratkan. Kuadrat suku utama M kuadrat 2 kalinya. 2 kali M kali min 2 min 4M tambah min 2 kuadrat plus 4. Jadi M di sini M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Betul enggak? Jadi dia mempunyai 2 akar kembar. Nah, kalau akar kembar, maka solusi umum PDE apa? Z sama dengan fungsi Y tambah MX, M yang sama berarti ya, MX ditambah karena akar kembar di sini ada X kali ya, X kali G Y tambah MX
Atau boleh gak ini F1 ini F2 ya. G-nya F2 boleh. Udah, kita masukkan Z adalah F1. F dari Y tambah M-nya berapa? M-nya 2 ya, sama semua. F2X tambah X kali G dari Y tambah 2X. Udah, selesai. Jelas pas itu? Ada X-nya. Di depan G ada X kali. Pangkat 1. Halo? Itu yang ya. Bagaimana yang ketiga? Nah ini sudah campuran ya. Campuran. Hanya sayangnya belum ada saya lihat contoh yang dengan boundary conditionnya sehingga kita bisa seperti contoh tadi bisa dibalik lagi. Kita cari benar atau apa gitu. Ya. Sayangnya itu. Ya. Oke. Kalau sudah, sebentar lagi kita lanjutkan contoh 3-nya. Ya. Contoh 3. Ya, hampir sama ya. Selesaikan PDE yang bentuknya adalah do kuadrat Z per do X kuadrat ditambah 4 do kuadrat Z per do X do Y tambah kurang ya, kurang 5 do kuadrat Z per do Y pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 2 ya. Nah ini solusi. Soal ini bisa diterjemahkan apa nih? Ini adalah, lihat dari bawahnya ini apa? DX pangkat 2 ya nak, ditambah 4 kali campuran nih, tambah 4, di bawahnya apa? DX kali DY kurang 5 kali, di bawahnya DY kuadrat. Jangan lupa ini kurung kali Z sama dengan 0. Z itu memang tidak kita pakai nih ya. Nah, baru sini persamaan auxiliary ini di mana dx adalah m dan dy adalah 1. Ya, masukkan. Sehingga d selerinya adalah ds kuadrat ditambah 4 dx kali dy dikurang 5 dy pangkat 2. Z-nya tidak masuk ya, sama dengan 0 itu. Nah, baru ganti sini. Jadi M pangkat 2 tambah 4M kali 1 kurang 5 kali 1 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi M kuadrat tambah 4M kurang 5 sama dengan 0. Ini kita uraikan. Jadi apa? Halo? Jumlahnya 4, sekalinya minima. Berapa tuh? Plus 5 min 1 itu enggak? Coba jumlah 5 tambah min 1 plus 4. Sekalinya minima. Kalau min sekali boleh tukar letak enggak apa, tapi jumlah itu penentu ya. Sehingga terdapatlah M1-nya min 5, M2-nya jadi mempunyai 2 akar berbeda. Difference root ya, difference root. Jadi berbeda akar-akarnya. Baru kita jawab ya, kena beda ya, kena berbeda, maka kita jawab Z solusi ya, solusi umum ya. Mengapa umum? Nggak bisa di ya. PDE adalah Z sama dengan mempunyai 2 akar berbeda. Apa tuh? F Y tambah M1X ditambah G boleh ya, Y ditambah
M2X. Kalau sedikit pakai FG H deh ya. Jadi Z adalah apa? Oh ya, berapa tadi Y artinya? M1-nya min 5, M2-nya 1 ya. M1-nya min 5, min 5X ditambah G, Y tambah M1-nya 1 ya. M2-nya. Benar ya? M1-nya min 5, M2-nya min plus 1. Nah, udah. Inilah jawabnya. Jelas? Halo. Yang di rumah atau online? Cukup jelas? Nah, masih ada contoh lagi. Satu lagi. Hampir sama lah ini ya. Sebenarnya. Tapi ini kembar ya, di kembar 3. Ya, berikutnya ada contoh soal yang kembar 3. Nah, ini sama dengan Anda belajar, sudah pernah belajar aljabar linear ya? Tentang apa? Mencari akar-akar persamaan eigen. Persamaan eigen yang pangkat 3. Kemudian diuraikan cara kurung 22, enggak bisanya ada 4 suku. Kurung 2 biasa kan kurung 22. Enggak bisa, kalau enggak bisa dia menggunakan rumus Horner. Nah, rumus Horner itu yang ini dipakai rumus Horner juga sama ya. Berikutnya ya. Berikutnya adalah contoh yang menggunakan mencari persamaan auxiliary-nya ya. Yang keempat ya. Persentase jadi kecil lagi. Ini karena ada ini ya, apa lambang asuhnya, jadi diminta oleh Pak Esra untuk apa dipakai ini ya. Oke, nomor 4 sama gak? Selesaikan soalnya sama itu. Muncul lagi garisnya. PDE apa? Do kuadrat ini pangkat 3 ya. Do pangkat 3 Z per do X pangkat 3 kemudian kurang do pangkat 3 Z. Jadi modelnya sama, penbilangnya sama semua. Di bawahnya adalah do X kuadrat do Y dikurang loh, kena gerak dikurang 8 do pangkat 3 Z per do X do Y pangkat 2 kemudian terakhir tambah 12 kemudian apa nih? Tambah 12 do pangkat 3 Z per do Y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, jadi biasanya solusinya kita ubah dulu. Ini apa nih? Dx pangkat 3 ya dikurang dx pangkat 2 kali ini y ya, sorry ya. Ini y dy min 8 dx kali dy pangkat 2 tambah 12 dy pangkat 3 kurung, jangan lupa. Maaf, jadi besar dia. Dulu. Ya. Jangan lupa dikurung kali Z sama dengan 0. Nah, baru sini persamaan auxiliary. Lihat
auxiliary. Di mana dx-nya sama dengan m dan dy sama dengan 1. Nah, kita kan ini menjadi dx pangkat 3 kurang dx kuadrat kali dy kurang 8 dx kali dy pangkat 2 ditambah 12 dy pangkat 3 sama dengan 0. Jadi ini terjemahkan m pangkat 3 kurang m kuadrat kali 1. Itu enggak? Dx ganti m, dy ganti 1. 8 kali m. Ini enggak gerah lagi. Kok aneh. Ini 8 kali m kali 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1 pangkat 3. Sehingga ini apanya m pangkat 3 dikurang m kuadrat dikurang 8m tambah 12 8m sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa pakai kurung 22, tidak bisa. Pakai rumus Horner. Berapa koefisien ini? 1. Ini min 1, ini min 8, ini plus 12. Terus ini M-nya sama dengan berapa? Oh, ini diambil dari yang angka terakhir ini adalah faktor 12 berapa? Faktor 12 artinya yang habis dibagi 12 apa? Plus minus 1, plus minus 2, ya enggak? 12 habis dibagi dengan 1 dan min 1, plus minus bagi 3, plus minus 4, plus minus 6, dan angka itu sendiri, ya enggak? Nah, kita coba. Ya. Kenyataannya 1 gagal ya. Udah, kita coba 2 langsung ya. Ini angka pertama turunkan. Kalikan 2 kali 1, 2. Jumlahkan. 1. 2 kali 1, 2. Jumlahkan. Min 6. 2 kali min 6, min 12, jumlahkan 0. Memang yang terakhir ini sisa, harus 0. Kalau sisa 0 berarti habis dibagi. Ini namanya rumus Horner ya. Rumus Horner. Oke, jadi ini artinya apa? Ini artinya M kurang 2 berarti ya. M kurang 2. M sama dengan 2, coba pindahkan. M kurang 2 sama dengan 0. Ini kalau dipindahkan kan artinya M kurang 2 sama dengan 0. Ya, berarti M kurang 2 kali koefisiennya ini 1 kali apa? M pangkat 3 bagi M pangkat 1 berapa? M pangkat 3 bagi M pangkat 1 M kuadrat, itu enggak? Berarti ini koefisien 1 M kuadrat, berikutnya tambah 1 M turun pangkat ya, setelah M kuadrat 1 M kurang 6 sama dengan 0. Sudah jelas maksudnya? Ini koefisien dari pangkat 2 nih, 1, 1, min 6. Nah, caranya M pangkat 3 dibagi M pangkat 1 kan M kuadrat. Pertama M kuadrat, setelah M kuadrat M, setelah itu M pangkat 0 dah tulis ya. Jelas ya? Nah, baru kita salin lagi, ini. Jadi apa? M min 2 kali apa? 1. Lari. Ya, N kuadrat tambah M kurang 6. Jadi kecil lagi. Kok hilang? Ini ya, betul ya. M kuadrat tambah M min 6 ya. M kuadrat ya, ini M kuadrat apa deh, tambah M ya, kurang 6. Ini uraikan lagi, M kurang 2 kali apa nih, sekali min 6 jumlahnya 1, berapa tuh? 3 kali 2, plus 3 ya, plus 3 min 2 plus 3, sama enggak?
Berarti ini ada kembar dua nih. Ya, berarti ini atau ini M1-nya 2, M2-nya 2, M3-nya min 3 betul. Sehingga kita dapatlah M12-nya kembar ya. M12-nya 2 dan M3-nya min 3. Jadi solusi umum PDE atau PDP itu apa? Z adalah ada 3 nih ya. FGH besar. Tapi kalau 4 udah bisa pakai S1, 2, 3, 4 ya. Jadi F, Y tambah MX. Jadi sama M. Yang ini kembar ya. Ini kembar nih. Ini kembar 2. Hati-hati ini kembar 2. Ditambah X kali. Ada X-nya. Ingat ada X-nya nih. X kali G, Y tambah MX. Karena ini akar. Ini adalah kembar 2. Betul nggak sampai sini? Kemudian ini pisah sendiri. Kita lagi H. H dari Y tambah ini M1 ya. M1-nya M, M2-nya M, M3-nya yang beda ya. M3X. Sehingga Z adalah F kali Y tambah yang kembar berapa nih? Yang kembar 2 ya. Berarti tambah 2X ditambah X kali G. Y tambah 2X. Ini yang kembar 2 nih. Ini kembar 2. Ditambah yang sendiri H kali tambah H dalam kurung Y tambah kurang ya min 3. Berarti sini Y M-nya min 3, min 3X. Baru selesai. Jelas ya? Halo? Wah, pas. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya? Halo? Di sini PDE semua ya? Enggak. Oh, are. Baik. Kita hari ini sampai di sini. Nanti soal latihannya saya kirimnya deh ya. Saya tulisan tangan, saya foto, saya masuk ke itu ya. Untuk latihannya nanti saya tambah apa? Oke. Ini kita akhiri. Jangan lupa kemungkinan tanggal 9 sudah kasih tahu sama Ibu Yosi. Ibu Yosika. Baik. Selamat siang semuanya. Siang Pak, makasih. Sama kita live ya, pas jam 12. Tung.